Shalom. Selamat datang di ibadah persekutuan doa Raja Wali Group. Boleh bangkit berdiri, kasih jabat tangan buat orang di samping kiri kanan. Mungkin yang kalau belum kenal namanya, bisa tanya namanya, saling perkenalkan namanya, siapa kayak gitu. Jangan salaman aja tapi nggak tahu orangnya ini siapa kayak gitu. Jadi kenalan dulu kayak gitu biar Oke, kita akan memulai kebaktian kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu yang luar biasa buat kami di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang untuk merayakan Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kami datang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, kami pulang dari tempat ini kami mendapat kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah persekutuan doa Raja Wali Group ini hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan menebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Tinggi Namamu Dipuji. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi, tinggi Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi, tinggi Namamu dipuji, hormat. Kali lagi tinggi, tinggi Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa.
Silakan duduk. Ya, kita lagi dalam masa Prapaskah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus terindah bagi kita, sosok yang luar biasa yang mau mati dan menebus dosa kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Oh, kami datang Tuhan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, kami bawa Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, oh karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku
menyembah-Mu, Yesus. Oh, selamanya Tuhan kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami membawa hidup kami. We worship You, Lord, Lord. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan-Mu. Yesus, ku terimalah, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari katakan dengan segenap hati, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dunia boleh bergoncang saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa tanda-tanda kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Iman kami juga harus kuat ya Tuhan, untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan
menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, teman-teman semua, katakan kanan kirinya bilang begini, kamu keren hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semuanya baik? Semuanya sehat? Sehat walafiat? Puji Tuhan. Ada yang puasa? Tadi puasa, sekarang enggak. Oke. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu iman yang kuat, saudara. Kenapa saya kasih tema seperti ini, saudara? Karena kita nih nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan sana. Filipina, Vietnam sudah banyak yang WFH. Kita nggak tahu, mungkin kita juga akan WFH, saudara. Stok BBM mereka sudah mulai menipis. Ada yang nyalain Iran lah, ada yang nyalain Amerika. Indonesia nggak tahu nyalain siapa. Anak-anak Tuhan nyalain siapa? Kita nggak ada yang bisa disalahkan. Semuanya sudah tertulis dalam Alkitab, saudara. Bahwa pada akhirnya bangsa akan melawan bangsa. Itu sudah terjadi, saudara. Betul, saudara? Mulai dari Rusia, Ukraina yang sampai sekarang pun belum selesai. Lalu ditambah sekarang Iran, Israel, Amerika. Lalu mulai lagi nih Inggris sama Rusia. Haleluya. Artinya apa saudara? Kita sebagai anak Tuhan gak boleh pusing kepalanya. Kita gak usah takut saudara. Kenapa? Ya memang udah apa yang ada di dalam Alkitab, tanda-tanda kedatangannya itu dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Korupsi banyak, betul ya? Ini kan kita dekat KPK nih. Kita banyak sekali dengar yang korupsi-korupsi hari ini. Terakhir Menteri Agama kita, mantan Menteri Agama kita yang sudah jadi tahanan KPK, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Alkitab mengatakan bahwa akhir-akhir zaman ini, bahwa manusia suka sama duit orang lain. Suka dengan korupsi. Itu dia saudara. Lalu tanda-tanda akhir zaman lagi, anak sudah ngelawan orang tua. Saudara udah yang punya anak udah mulai dibentak-bentak sama orang tuanya. Sudah mulai dimaki-maki sama orang tuanya. Itu tanda-tanda akhir zaman saudara. Haleluya. Amin saudara. Jadi hari-hari ini kita harus banyak memiliki iman yang kuat. Iman yang kokoh, iman yang tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Di dalam Filipi 4 ayat 13 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita semua. Amin saudara. Yang memberikan kekuatan kepadaku, kata Alkitab saudara. Ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Setiap manusia menghadapi berbagai macam ujian. Betul saudara? Banyak masalah di hadapan kita saudara. Dan saudara juga banyak masalah, betul? Betul ya saudara? Pasti banyak masalah. Kenapa? Kelihatan dari mukanya. Entah itu masalah di keluarga, entah itu masalah di kantor, entah itu masalah di dalam gereja, entah itu masalah di dalam pelayanan. Banyak sekali saudara. Semua kita menghadapi masalah itu. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu saudara? Amin. Iman bukan hanya sekedar keyakinan yang kosong, melainkan kepercayaan penuh kepada Allah yang hidup, yang berkuasa seutuhnya saudara. Jadi kita punya iman, yes. Punya iman itu bukan hanya sekedar kayak kita punya, ya udah gue punya iman. Tapi tetap gak percaya sama Yesus, kan omong kosong saudara. Makanya banyak orang Kristen bilang begini, aku serahkan seluruh kehidupanku kepadamu Tuhan.
Aku serahkan seluruh perkaraku kepadamu. Aku serahkan seluruh masalahku kepadamu. Di dalam ruang doa diserahin. Di luar ruang doa, gue pusing banyak sekali masalah gue ini. Cicilan gue belum selesai juga. Sampai kapan? Sampai 2000 berapa ini selesainya? Masalah itu sudah kita berikan kepada Tuhan, tapi kita ambil alih lagi, saudara. Jadi kita agak rebut-rebutan nih sama Tuhan nih. Udah dikasih ke Tuhan, aku serahkan. Di dalam doa, di dalam ruang doa kita serahkan. Tetapi di luar doa, di luar ruang doa, kita mengambil kembali, kita mengambil alih kembali perkara itu, saudara. Dengan apa? Kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita tidak akan membuat mujizat itu terjadi, saudara. Tetapi itu akan menghambat mujizat kita yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Amin. Nah, hari ini kita memiliki ada pribadi. Siapa sih pribadi yang memiliki iman yang kuat, saudara? Siapa sih pribadi yang memiliki iman yang kokoh itu? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, lalu kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan. Alkitab mengatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, man of God. Man of God ini bukan berbicara gender, saudara. Kita semua adalah manusia-manusia Allah. Amin, saudara. Harus sadari bahwa siapa kita di hadapan Tuhan, saudara. Siapa kita di hadapan manusia? Kita ini manusia-manusia Allah. Manusia-manusia Allah yang diberikan kekuatan sama Tuhan, saudara. Bukan manusia-manusia Allah yang hanya sekedar yang penting gue jadi orang Kristen, yang penting gue percaya sama Yesus, yang penting gue ada ikut persekutuan doa, yang penting gue ada ini, udah ini. Enggak, saudara. Manusia Allah itu sangat spesial di mata Tuhan, saudara. Amin. Sadari hari ini dan selamanya bahwa kita ini manusia Allah, man of God. Kita bukan orang sembarangan di hadapan Tuhan, saudara. Amin ya. Nah, pribadi manusia Allah ini, coba next. Pribadi manusia Allah ini, next. Dia memiliki iman yang kuat, makanya disebut sebagai manusia Allah. Kenapa disebut sebagai manusia Allah? Next. Karena dia memiliki keserupaan dan karakter Allah itu sendiri. Makanya yang saya katakan tadi bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Saya yang dari muslim, saudara, pondok pesantren, ustadz, keluarga haji, saudara. Saya tahu banget siapa saya. Ketika saya mengambil keputusan ikut Yesus, saudara. Saya tahu banget. Aku adalah manusia Allah itu. Amin. Saya bukan orang sembarangan di mata Tuhan. Kenapa? Memiliki keserupaan dengan Kristus. Pada waktu masih di sana dulu, mana ada kata-kata itu. Marilah kita jadikan manusia itu serupa segambar dengan kita. Enggak ada, saudara. Hanya di Injil, hanya di Alkitab kita. Di mana kita diciptakan Tuhan serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Karakternya sama dengan dia. Kan kita katanya pengikut Yesus ya. Betul ya, saudara? Kalau kita pengikut Yesus, apapun itu ya ikutin Yesus. Tapi saya gak suka, Pak. Saya dihina, saya dicaci maki sama dia, saya difitnah. Apakah Yesus gak difitnah, saudara? Apakah Yesus gak dihina, gak dicaci maki dalam hidupnya, saudara? Katanya pengikut Yesus, tapi gak mau yang kayak gitu-gitu, saudara. Manusia Allah. Manusia sempurna di mata Tuhan. Manusia spesial di mata Tuhan. Punya karakter Kristus, saudara. Amin. Kita dihina, ya sudah, biarin aja. Toh Yesus juga dihina kok. Aku kan pengikut Yesus. Jadi bagaimanapun ya udah gak apa-apa. Karena hinaan itu adalah bagian dari kemuliaan. Bagian kita gak bisa membalas dengan kejahatan, saudara. Makanya ada orang Kristen bilang begini, lo jual gue beli. Waduh. Di sini gak ada kayak gitu, saudara ya. Dibalas dengan kasih, saudara. Betul itu.
Karena kita tuh tidak bisa mengharapkan manusia semuanya baik sama kita. Gue gak suka gue diomongin. Bagus kalau diomongin. Gue gak suka kalau gue dijelekin. Ya gak apa-apa. Alkitab jelas mengatakan engkau sempurna. Semuanya baik diciptakan sama Tuhan, saudara. Serupa segambar dengan Tuhan. Kalaupun ada yang bilang, jelek, ya gak apa-apa, biarin aja. Amin, saudara. Wah, lu kayak gini. Gak apa-apa, biarin aja, saudara. Ketika saya mengambil keputusan ikut Yesus, apa yang terjadi, saudara? Saya dihina, dicaci maki, diludahin. Akhirnya diusir sama orang tua, saudara. Pada waktu diusir saya nggak tahu saya harus kemana. Bapak saya pernah bilang begini, Iksan kalau tidak ada saya kamu pasti mati. Betul itu, saudara. Tapi saya ngomong, Tuhan yang saya sembah saat ini adalah Tuhan yang sanggup memberikan kehidupan bagi saya. Ngomongnya keren ya. Bapak saya bilang apa? Buktikan kalau Tuhanmu sanggup. Keluar rumah, bingung mau kemana ini. Nggak jelas, saudara. Datang ke rumah saudara saya, mereka usir. Dia bilang apa? Kafir lu ngapain? Dasar murtad, lu tuh anjing, lu tuh babi. Padahal saya belum makan mereka. Udah dibilang kayak gitu, saudara. Lalu saya datang ke masjid, masjid juga tutup pintu. Satu-satunya harapan saya ke gereja. Dan puji Tuhan, saudara, gereja juga tutup pintu. Tinggal di mana? Sana sini saya ditolak, Yesus gak pernah nolak saya. Saya dikasih tinggal di hotel, saudara. Namanya Hotel Bintang 1000. Amin, saudara. Jadi saudara tahu Hotel Bintang 1000? Kalau tidur malam saya bisa melihat bintang dan rembulan langsung. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu saya dulu. Pertanyaannya apakah saya mati di situ? Oh enggak. Saya tetap hidup, saudara. Lalu kerjaan saya apa? Saya nggak punya kerjaan, saya nggak punya duit. Lalu bagaimana cara makannya? Saya kumpulin botol-botol bekas air mineral. Saya jadi pemulung, saudara. Jadi ganteng-ganteng jadi pemulung. Nah gitulah, saudara. Amin. Saya dulu jadi pemulung. Kalau dulu belum ada gerobaknya ya. Masih pakai apa tuh di belakang tuh? Ya kayak astronot lah ya gitu kan. Terus pakai apa ya namanya? Ganco. Gini. Ya gitulah saya ambilin, saudara. Itu kerjaan saya dulu. Untuk apa? Ngikut Yesus tuh gak gampang. Ngikut Yesus tuh gak murahan. Bayarnya mahal. Saudara. Amin. Kalau saudara ngalamin yang asik-asik aja ikut Yesus, sudah itu puji Tuhan, saudara. Saya nggak asik secara hukum dunia, secara dilihat oleh manusia. Tapi saya nggak mundur di situ. Saya terus melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Saya sudah mematikan kedagingan saya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya yang terjadi apa? Saya nggak marah-marah sama orang tua. Saya terus berjalan bersama dengan Yesus, saudara. Dan yang saya tak pahami saat ini, saudara, bahwa ternyata saya ini manusia Allah, manusia spesial. Saya jadi Kristen itu bukan karena apa-apa, karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pada waktu saya sholat tahajud, nggak ada yang ngasih tahu Yesus itu siapa, nggak ada. Saya jadi orang Kristen yang kedua karena saya membaca Al-Quran, saudara. Jadi dua hal ini yang menjadikan saya kuat di dalam Yesus. Amin. Saya bukan karena ada yang nginjilin, karena gereja datang ke saya. Nggak ada yang gereja datang ke saya, mungkin takut kali. Dan puji Tuhan, saudara. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini ponakan saya jadi anak Tuhan, saudara. Satu keluarga. Adik saya yang di Makassar sudah jadi anak Tuhan juga. 2004 mama saya Ibu Haji terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2015 bapak saya Pak Haji terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Amin. Dan beberapa banyak orang-orang muslim yang saya injili, saudara. Dan sekarang mereka udah mengambil keputusan untuk ikut Yesus, saudara.
Artinya apa? Hidup kita itu enggak sia-sia. Ada maksud Tuhan kenapa saya harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dinyatakan bahwa kita semua adalah manusia Allah. Spesial di mata Tuhan. Amin. Kalau spesial itu harganya mahal, saudara. Dan kita mahal harganya. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu tuh mahal harganya. Yang kedua, kenapa iman kita harus kuat, saudara? Yang kedua, pribadi yang memiliki iman yang kuat dikatakan begini. Kita baca sama-sama 1 Yohanes ayat 3, 1 Yohanes 3:9, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah siapa di sini yang yakin banget 100% bahwa dia lahir dari Allah? Yang yakin aja angkat tangannya. Kalau nggak yakin gue lahir dari mana, gue nggak tahu. Nggak usah angkat tangan. Yang yakin banget bahwa aku sesuai dengan firman Tuhan ini lahir dari Allah. Di dunia ini cuma dua. Kalau bukan kekuatan Tuhan, kekuatan siapa? Kekuatan setan, betul? Kalau bukan berkat, kalau bukan hidup, kalau bukan surga, kalau bukan anak Tuhan, kalau bukan hamba Tuhan, kalau bukan lahir dari Allah, siapa di sini yang yakin banget bahwa aku lahir dari Allah? Tadi nggak yakin. Karena cuma dua, saudara. Di dunia ini cuma dua. Kalau nggak kerja pengangguran. Itu aja. Betul, saudara? Cuma dua di dunia ini. Amin. Kalau nggak makan lapar. Udah gitu doang, saudara. Kalau nggak minum haus. Itu doang. Kalau nggak mati hidup. Kalau nggak berkat kutuk. Cuma dua di dunia ini. Kalau bukan kekuatan Tuhan, pasti kekuatan setan. Betul, saudara? Hari ini siapa yang yakin banget bahwa dia lahir dari Allah? Beneran yakin? Lahir dari Allah? Yakin? Oke. Saudara harus punya keyakinan aku lahir dari Allah. Semua kita diciptakan dalam teritorialnya Bapa yang murni, yang kudus, yang suci, tanpa campuran-campuran lainnya. Itu sebabnya benih ilahi ada di dalam kita. Bukan benih setan. Roh Allah ada dalam kita, bukan roh setan. Kalau benih setan ada dalam diri kita, makanya wajar lu cakar-cakaran melulu. Berantem melulu. Orang yang tahu bahwa aku lahir dari Allah dan aku ada di dalamku, ada benih ilahi, maka aku tidak akan pernah berbuat dosa. Kenapa? Benih ilahi ada dalam diriku. Kenapa Pak banyak terjadi dosa-dosa nih, anak Tuhan kok bermain dosa? Karena dia nggak sadar bahwa dia itu lahir dari Allah, benih ilahi ada dalam dirinya, dia nggak sadar, saudara. Hari ini sadar semua kan? Bahwa kita lahir dari Allah, sadar semua kan? Sadar semua bahwa di dalam diri kita ada benih ilahi. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Kenapa? Setiap orang yang lahir dari Allah, kecuali dia dari setan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Benih ilahi. Roh Allah itu ada dalam kita. Makanya kalau ada anak Tuhan hidupnya aneh-aneh, kelakuan yang gak jelas, ya maaf aja, itu setan banget itu. Itu anak setan itu, saudara.
walaupun KTP-nya Kristen, walaupun keluarganya keluarga Kristen, tapi itu anak setan banget. Kenapa? Sadari ada benih ilahi. Amin, saudara. Siapa di sini yang pernah dimarahin sama bosnya, sama pimpinannya? Yang pernah dimarahin? Jangan marah. Liatin aja nanti ya. Pulang lihat mana gue hajar tuh bos tuh. Gue gak terima gue dimarahin. Gue gak salah tapi gue dimarahin. Gue gak terima dengan seperti ini. Gue gak suka dengan kondisi yang seperti ini. Lihat nanti. Anak Tuhan atau anak setan loh. Dibuat dari nenek moyangnya monyet. Atau kita memang lahir dari Allah. Sadari bahwa kita ini produk ciptaan surga. Makanya kita dikembalikan lagi ke Yerusalem baru. Dari surga dikembalikan ke surga, betul ya? Dari Taman Eden dikembalikan lagi ke Taman Eden. Jangan mampir ke Taman Eden. Ini bahaya. Makanya manusia lebih suka di Taman Eden. Asik banget Pak di Taman Eden itu. Betul ya saudara ya. Hari ini kita sadari baik-baik. Di dalam diriku ada benih ilahi. Ada roh Allah yang bersemayam di dalam hidupku. Makanya aku tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena lahir dari Allah. Amin. Jadi kalau ada yang ngajakin berbuat dosa nggak bisa. Kita beda. Beda jalurnya. Kita bukan di situ lagi saudara modelnya. Aku nggak bisa berbuat dosa lagi. Ada benih ilahi. Amin saudara. Jadi ingat ya. Kalau dimarahin sama pimpinannya udah tenang. Artinya apa? Kita masih dianggap ada. Siapa di sini yang digaji? Semua digaji atau menggaji? Semua digaji ya. Dimarahin adalah bagian dari gaji. Jadi ketika kita dimarahin, nggak usah marah karena itu bagian dari gaji kita. Haleluya. Amin. Jangan ngancem-ngancem bosnya. Gua nggak terima. Enak aja lo. Apaan lu kayak gini? Gua nggak suka nih kayak gini nih. Ingat, manusia Allah, benih ilahi. Manusia Allah, benih ilahi. Itu jangan sampai lupa itu saudara. Makanya kita punya iman yang kuat. Kenapa? Sadari manusia Allah. Sadari ada benih ilahi dalam diri kita. Amin. Yang ketiga saudara. Kenapa kita menjadi pribadi yang memiliki iman yang kuat? Kita adalah pemenang. Dan lebih daripada pemenang. Kita bukan orang yang kalah. Jangan kalah dengan keadaan, situasi dan kondisi. Kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana keadaan Indonesia? Apakah terdampak dengan adanya perang-perang ini? Atau Indonesia tetap jaya, makmur, sentosa, gemah ripalo jinawi? Rakyatnya tetap tentrem, damai, sentosa, gemuk-gemuk, sehat-sehat saudara. Atau Indonesia benar-benar berdampak. Dolar sekarang berapa? 17.000. Emas 1 gramnya sekarang berapa? 2 juta ya? 29. Udah mau ada 3 juta. Susah untuk beli emas sekarang saudara. Kita beli emas tuh aduh enteng banget. 1 gram juga asik lah, cincai lah gitu kan. Sekarang beli emas. Masa kita udah gede emasnya cuma 1 gram doang. Ya mana kelihatan di badan kita. Minimal 5, betul saudara ya. Atau 10 lah ya kita beli. Itu aja udah berat banget itu saudara. Betul saudara ya. Makanya yang mau nikah untuk tahun-tahun ini agak susah nikahnya. Semuanya mahal. Masih enak zamannya corona nikahnya asik tuh saudara. Tinggal pemberkatan nikah, gak ada yang datang. Nasi kotak untuk pendetanya, udah selesai. Amin. Hari ini 3 hal yang kita pelajari. Memiliki iman yang kuat. Sadari ini manusia Allah. Yang kedua,
benih ilahi ada dalam diri kita. Yang ketiga, sadari, aku ini pemenang. Dan lebih daripada pemenang. Bukan pecundang. Cuma gara-gara masalah, lalu kalah saudara. Aduh, itu namanya cemen. Hadapi masalah itu dan kita tampil pemenangnya. Saudara, kalau saya waktu diusir terus saya marah-marah sama orang tua, nggak terima keadaan yang seperti ini, kita nggak ketemu di sini saudara. Kita ketemunya di Monas tuh 212. Itu udah pasti saudara. Karena waktu di pondok pesantren saya modelnya kayak gitu mereka. Kakak saya yang nomor 2, yang sekarang ini kakak saya nomor 2. Dulu dia anggota FPI. Sekarang puji Tuhan, Tuhan angkat derajatnya. Dia sekarang menjadi ketua koordinator 212 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Haleluya. Makanya kalau ngeliat saya udah kayak ngeliat apa gitu. Bawaannya tuh marah melulu sama dia itu. Dia selalu, kafir, murtad. Itu, saya mah tenang-tenang aja, biarin aja. Lu gak ngerti artinya kafir, lu gak ngerti artinya murtad kok. Terus ada yang bilang lagi, lu sekarang kan jadi Kristen. Enggak, saya bukan Kristen. Saya cuma naik kelas. Dari orang yang gak ngerti tentang Tuhan, menjadi orang yang ngerti tentang Tuhan. Katakan amin. Dari orang yang hidupnya di dalam syariat, masuk kepada kasih karunia. Kan naik saya saudara. Daripada masih di syariat, mau sembahyang harus menghadap ke sono, ke barat. Kalau gak ngadap ke barat gak ketemu sama Tuhan. Kalau di kita enak, kiri kananku ada Tuhan. Terus sekelilingku ada Tuhan. Amin saudara. Yesus ada di mana-mana. Waktu kita berbuat dosa ada Yesus nggak? Ada. Ada Roh Kudus nggak? Ada. Tahu kalau kita berbuat dosa, tahu bahwa Yesus ada ya? Kenapa kita masih berbuat dosa? Jadi hari ini 3 hal yang kita pahami. Kenapa iman kita kuat? Sekali lagi, manusia Allah, benih ilahi, pemenang. Dan lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar 3 hal. Untuk kami menjadi kuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia Allah. Manusia spesialnya Tuhan, man of God. Kami juga menyadari bahwa di dalam diri kami ada roh Allah, ada benih ilahi yang terus bersemayam, yang terus tumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau sudah menetapkan kami menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang, bukan pecundang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Iksan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama sekali lagi katakan, saya manusia Allah yang memiliki benih ilahi dan lebih dari pemenang. Oke, ya terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah melayani hari ini. Teman-teman yang sudah mengikuti lewat Zoom dan semua yang hadir di tempat ini, terima kasih sudah join bersama-sama dengan kita di ibadah persekutuan doa Raja Wali Group. Jangan lupa kita nanti akan ada persekutuan doa lagi, tapi minggu depan kita libur kayak gitu. Tapi kalau yang mau datang untuk beribadah sendiri juga nggak apa-apa sih. Tapi kita tanggal 27 nanti kita akan 27 kita akan ada di tempat ini lagi. Kemudian untuk mendukung persekutuan doa kita ada persembahan yang bisa ditransfer di rekening yang tertera di depan atau bisa ada di kotak persembahan yang ada di belakang. Setelah ini kita akan ada doa syafaat, kemudian kita doa berkat dan penutup. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu persembahanku. Takkan pernah ku bawa
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi rema dalam keseharian kami Tuhan. Tuhan ingatkan kembali kepada kami bahwa kami adalah manusia Allah yang di dalam diri kami ada benih ilahi, ada roh Allah yang bersemayam. Dan di dalam kami menjadi kekuatan dan kami menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dari PT Raja Wali Group ini Tuhan. Dan semua bisnis yang ada di bawahnya ya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Memberkati hamba-Mu dalam kesehatannya, dalam kekuatannya. Biar hamba-Mu ini semakin cinta akan Tuhan. Semakin mengerti tentang kebenaran-kebenaran ilahi di dalam hidupnya Tuhan. Memberkati keluarga besarnya Tuhan, memberkati seluruh pekerjaannya, seluruh usahanya, seluruh bisnisnya Tuhan. Biar Pak Peter Sondag menjadi pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupannya Tuhan, banyak orang mengambil keputusan untuk ikut Yesus ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bekerja mungkin di luar dari Raja Wali Group ini Tuhan. Tuhan juga memberkati pekerjaannya, usaha mereka ya Bapa. Sahabat-sahabat kami yang mungkin gak sekantor dengan kami, yang mungkin bukan ada di Raja Wali Group ini Tuhan. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah saudara seiman ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Dan apa saja yang mereka lakukan semuanya berhasil. Kami berdoa untuk proses pemasaran dari hotel dan residen Saint Regis ya Tuhan. Dan Raja Wali Place Office Tower ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak. Persekutuan doa ini menjadi momentum yang sangat penting ya Bapak. Karena di mana ada anak Tuhan, tempat itu diberkati. Di mana ada anak Tuhan, tempat itu mengalami terobosan demi terobosan. Di mana ada anak Tuhan, tempat itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya Bapak. Seperti Yusuf ketika dia berada di Mesir, Mesir juga diberkati berlimpah-limpah. Ketika Abraham ada, Lot itu diselamatkan. Kami tahu Tuhan, ketika ada anak Tuhan berdiri atas tempat ini, atas Raja Wali Group, bahkan atas kantor-kantor kami Tuhan, maka kantor kami diberkati Tuhan, hotel kami diberkati Tuhan, Saint Regis diberkati Tuhan, Raja Wali Place Office Tower diberkati Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan doa Raja Wali Group ini Bapak. Memberkati persekutuan doa ini Bapak. Biar keberadaan persekutuan doa ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang.
di setiap kantor-kantor yang ada di Raja Wali Group ini Tuhan. Biar mereka juga mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pengurus-pengurusnya. Ada kesatuan hati, ada tubuh bersama dan menangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersepakat untuk kesembuhan. Kami tahu Tuhan, doa yang sepakat, mujizat terjadi. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat untuk kesembuhan sudah diberkati, sudah disembuhkan, kesehatannya dipulihkan. Sudah disembuhkan, kesehatannya luar biasa dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bawa bangsa kami Indonesia, kami bawa pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, Wakil Presiden kami, Bapak Gibran, dan seluruh jajaran-jajaran menteri, para kabinet-kabinet menteri Tuhan, para anggota-anggota Dewan, DPR, MPR RI Tuhan, baik di pusat maupun di daerah ya Bapak, Tuhan memberkati. Takut akan Tuhan ada pada mereka. Selama ada anak Tuhan, selama itu pula Indonesia diberkati. Terima kasih Tuhan. Gereja-gerejamu juga diberkati di bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Apapun yang terjadi atas bangsa-bangsa, Indonesia tidak berdampak apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaannya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, silakan bersaat teduh.